Oke, kita kembali lagi di Karisma Agripod, forum di mana kita bisa sharing banyak hal seputar dunia pertanian, perkembangan teknologi, edukasi, hingga isu-isu pertanian. Baik, kita lanjut perbincangan mengenai permasalahan yang sering terjadi dan dialami oleh petani di tahap pembibitan. Apakah penggunaan media tanam steril bisa membantu mengurangi hama penyakit di fase pembibitan, Pak Nur? Betul, sangat bisa, Pak. Jadi bukan hanya sangat bisa, tapi wajib. Jadi media pembibitan yang dipakai untuk proses pembenihan, pembibitan itu harus steril. Selain media pun harus steril. Tapi kuncinya harus media steril, airnya juga bersih dan steril. Orang-orang yang kerja di situ juga harus bebas hama penyakit. Ya, karena kalau tidak gitu Pak, nanti bisa berpengaruh waktu di transplanting ya, ya, Pak, ya, jadi pada waktu di tanaman nanti bibit itu akan sangat menyulitkan nih Pak ya. Kalau sudah umpama di bebedengan itu kena keriting, nanti pas di lahan juga sangat susah. Kena penyakit akar, hama-hama patogen tanah, nanti di lapangan di lahan juga akan sangat sukar, sukar dan mahal akhirnya, karena bisa menggagalkan produksi itu, Pak. Ya, Pak, media tanam yang terlalu padat ini sering membuat akar sulit untuk tumbuh. Iya. Sedangkan media yang terlalu porus, ini akan cepat kering, Pak. Iya. Jadi menurut Pak Nur, seperti apa struktur media pembibitan yang ideal supaya bibit itu sehat? Kalau terlalu padat, Pak Ibnu, itu biasanya kalau disiram itu akan sulit terserapnya, jadi air meluber. Kalau terlalu poros, akan cepat kehilangan air, sehingga bibit juga akan tersiksa. Udah layu, Pak ya? Layu, terus juga nanti terlalu banyak tenaga kerja nyiram terus. Harus bolak-balik ya. Nanti kalau terlalu banyak siraman, kondisi bibit juga tidak bagus. Apalagi kalau sore hari disiram, malamnya lembab, itu biasanya gampang terinfeksi penyakit. Jadi media itu harus poros, strukturnya harus remah dan halus ya. Tetapi juga dia mempunyai kemampuan untuk segera menyerap air, sehingga kalau disiram air itu tidak meluber. Kemudian juga pintar menyimpan air, jadi tidak cepat kering, tapi juga cepat membuang air apabila itu kita memberikan air itu kebanyakan. Kalau sekarang sudah banyak yang memakai juga, sebenarnya tray itu salah satu itu, Pak. Tray kan biasanya dipakai untuk pembibitan, terus ditaruh di para-para gitu. Jadi kalaupun nanti umpama kebanyakan air, itu kan akan, kalau medianya bagus kan dia akan cepat mengeluarkan air yang berlebihan itu. Media-media yang terbaru sekarang ini, jadi bahan bakunya itu sudah ditambahi wetting agent, Pak. Jadi semacam bahan tertentu itu yang menyebabkan media itu cepat menyerap air, menahan air, dan juga kalau kebanyakan air dia akan melepas air itu. Jadi media yang pinter lah gitu. Oh, Pak, saya dengar di Saprotan itu ada sempat mendatangkan media tanam yang sangat bagus sekali kayaknya, yang saat ini lagi dicari petani gitu. Ya, jadi informasinya apa namanya, Klasman Delman ya, Pak ya? Klasman Delman, Pak. Ada kebetulan yang sering dipakai petani untuk pembibitan yang seri TS2, Pak. Kadang-kadang di petani ngomongnya Klasman gitu, Delmannya hilang karena terlalu panjang namanya mungkin kan petani. Jadi kalau kita pun ngomongnya Klasman gitu udah. Klasman ya. Delmannya hilang, tapi nama lengkapnya itu adalah Klasman Delman. Iya. Pak, sebenarnya yang melatar belakangi Saprotan
untuk mengembangkan produk Klasman ini apa ya Pak? Apakah memang berangkat dari kebutuhan yang urgent di petani yang saat ini lagi dibutuhkan, dan atau tantangan lain? Apa gini Pak, kalau boleh saya cerita sedikit Pak Ibnu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, sekitar sebelum tahun 2015 kalau tidak salah itu, banyak keluhan dari customer setia kami Pak. Baik di petani, di company maupun di plantation. Itu masalah pembibitan. Dirunut lagi masalah media. Saya sendiri dulu sebelum kerja di Saprotan itu menggunakan media impor itu Pak. Kebetulan kami dulu basicnya di tembakau. Sudah pakai lebih dulu ya Pak? Perusahaan yang kami tempat bekerja itu mendatangkan media dari Amerika. Kalau sebut merek boleh ya ini? Iya, silakan Pak. Mereknya Carolina Gold. Oh. Itu dari Amerika Pak. Nah, kami pada waktu proses nursery itu pakai itu. Itu sangat bagus Pak. Sangat bagus sekali. Begitu saya gabung Saprotan, kemudian setelah hampir 10 tahun ya, kok nemu lagi masalah bedingan yang kami alami dulu itu. Terus kemudian customer kami yang di tembakau juga itu. Akhirnya kami iseng-iseng riset Pak. Kami tahu itu bahannya kan gambut pit moss. Kami riset bukan riset tapi nyoba ngambil gambut dari Kalimantan. 100% gagal Pak. Terakhir kami juga pernah ngambil endapannya rawa pening. Gagal semua Pak. Kalau yang rawa pening itu agak unik. Bibit awal-awal bagus, tapi begitu 2 minggu rusak Pak. Ternyata memang struktur di media itu tidak sesuai untuk pembibitan. Akhirnya kami cari, kemudian ketemu yang Klasman ini. Dulu memang saya Carolina Gold, tapi pernah juga pakai Klasman. Akhirnya dari perusahaan mencoba itu, kami coba sendiri, kemudian kok kayaknya ini lebih layak kita kembangkan untuk menjawab keluhan-keluhan customer itu. Customer kami kan banyak masalah, terutama dulu itu awalnya bukan kualitas bibit sebenarnya. Mayoritas customer kami itu yang di company itu menggunakan pembibitan dari sosis plastik itu Pak. Oh iya, begitu iya, tapi begitu bibitnya bagus, tidak masalah karena beliau kan membuatnya juga standar. Tapi begitu tanam, plastiknya itu tidak dibersihkan Pak. Tetap dibuang di lahan itu akhirnya. Jadi limbah Pak. Ya, limbah plastik itu tidak sustainable, tidak layak untuk keberlangsungan petani, itu salah satunya. Kedua, customer kami yang di perusahaan benih, kemudian kita coba di situ bagus. Dan juga dari customer di perkebunan Pak, itu kan untuk kayak industri kayu, kelapa sawit dan beberapa itu kan menghendaki media yang bagus lah. Jadi kami akhirnya ini pimpinan dan perusahaan mendatangkan Klasman itu, terus kita kembangkan mulai tahun 2017-an. Ya, jadi dari mana Pak asal Klasman ini Pak Nur? Jadi bagaimana sih awal ceritanya kok bisa hadir di pertanian modern? Jadi Klasman Delman itu saya sendiri belum ke sana Pak itu. Tapi kalau dari ceritanya itu kan bahasa Jerman ya. Jadi Klasman Delman sendiri itu perusahaan di Jerman sana. Kemudian sumber pit moss-nya itu ada di Lituania. Ini ada Pak prosesnya Pak itu. Bisa kita saksikan ya. Jadi ini ada pencampuran ini Pak ya, nutrisi sudah Pak ya. Tadi saya lihat ada di foto itu ada putih-putih gitu Pak. Jadi beberapa varian Klasman itu ada yang ditambahi Pak. Tapi yang tadi kelihatannya bukan pupuk Pak itu. Itu perlit Pak. Oh, perlit. Yang untuk mengikat air itu Pak ya? Iya, sama untuk menambahkan kualitas Klasman itu untuk media tanam. Oh. Ya, itu kayak kelihatannya perlit. Itu di PS4.
Jadi ini bal originalnya atau yang dari sana itu ada yang 210 liter Pak. Oh, yang besar Pak ya? Besar-besar itu ada yang 50 untuk yang kecil-kecil itu. Ya. Jadi memang Pak Ibnu di sana kan itu bahan tambang ya. Jadi prosesnya mekanisasi untuk processingnya itu juga tidak begitu ribet sebenarnya. Bahan tambang apalagi yang sudah mapan yang sudah stabil kayak gitu ya lebih banyak ke pengeringan, sterilisasi sama pencacahan itu aja, packing udah jadi itu kelihatan. Oh, ya. Hanya Jadi beberapa prosesnya ya, juga ada sangat simpel mestinya. ya. Ya. Hanya ada yang perlu ditambahi pupuk, ada yang tidak perlu, ada yang perlu ditambahi perlit, ada yang perlu ditambahi kayak pasir kuarsa tidak salah. Itu sesuai dengan permintaan atau kebutuhan customer masing-masing. Oh, sesuai dengan jenis tanamannya atau teknologinya itu. Dan belakangan begitu kebutuhan pangan dunia meningkat, gaya hidup meningkat, akhirnya kan teknologi pertanian ini beralih Pak ke yang praktis, ke yang sehat, yang gampang dikendalikan. Ini Klasman menunjang di media itu, baik di lahan pembibitan, di greenhouse atau di urban farming gitu. Berarti di Jerman sendiri ini berarti sudah lama sekali Pak ya? Lebih dari 100 tahun. Oh, kalau Saprutan sendiri mulai impor ini kapan ya Pak? Sekitar tahun 2016-2017 Pak. Oh. Tapi Thailand lebih dulu Pak Ibnu. Oh, Thailand lebih dulu. Thailand lebih dahulu. Kita ke sana ternyata udah lama Thailand memakai ini. Oh, gitu ya Pak ya. Apa yang membuat bahan dasarnya berbeda dari media tanam yang biasa digunakan oleh petani Indonesia Pak? Jadi Klasman itu bahan bakunya adalah hampir 100% itu gambut Pak, atau pitmus istilahnya. Pitmus ya. Bedanya dengan gambut yang ada di Indonesia, itu adalah bahan baku tanaman yang membentuk itu. Kalau Klasman ini bahan utamanya itu dari tumbuhan lumut jenisnya sphagnum Pak. Oh gitu ya. Nah, kemudian sphagnum sendiri itu kan lumut yang batang tumbuhnya itu berruas-ruas, berbuku-buku dan berunggah Pak. Jadi begitu kering itu juga akhirnya poros itu. Oh, kayak per gitu ya. Jadi tidak padat Pak ya? Tidak bisa padat. Nah itu tertimbun ribuan tahun. Jadi danau di daerah subtropis sana, begitu musim salju dipenuhi es, nanti musim panas mulai mencair, kering, tumbuh lumut itu. Nanti musim salju ketimbun lagi, dia mengendap seperti itu terus-menerus beribu-ribu tahun, akhirnya terbentuk gambut Klasman ini. Oh, itu bedanya Pak. Jadi sudah tidak perlu disteril lagi, tidak perlu dikompos lagi, karena memang itu sudah kondisi stabil. Bahan-bahan yang gampang lapuk sudah hilang semua, tinggal seratnya ini Pak. Gitu. Pak, apakah ada treatment khusus di dalam pembuatan media tanam Klasman ini Pak? Kalau di pabriknya saya kira iya, tapi di petani itu sudah tidak perlu Pak. Tinggal buka, diremahkan, masukkan di tray, siram, tanam, selesai. Jadi tidak ada treatment khusus, tidak perlu, karena memang sudah itu di kami itu Pak, di Klasman itu istilahnya itu ready use, easy grow, sudah siap pakai dan gampang tumbuh Pak. Oh gitu. Kemudian Klasman ini memang sudah dijamin bersih, bebas dari biji gulma atau hama, penyakit gitu Pak? Sudah Pak. Kalau belum dijamin saya tidak berani datang di Pak Ibnu. Gitu ya Pak ya? Iya. Insya Allah dijamin Pak. Jadi sudah istilahnya itu kami menjamin lah bahwa media yang kami pasarkan ini, nanti yang kami kirim ke Karisma ini adalah media yang layak. Jadi sudah steril, bebas hama penyakit, pokoknya tinggal pakai Pak. Ya, oh. Kalau kayak kopi ini Pak, Bapak beli yang espresso itu tinggal taruh, kasih air panas, diaduk, tinggal minum. Ya, tanpa treatment apapun ya Pak? Tidak perlu Pak, nanti malah jadinya tidak karu-karuan. Ya baik, jangan ke mana-mana dulu, karena setelah ini akan kita bahas lebih detail
terkait efektivitas penggunaan media tanam Klasman Delman dan cara aplikasinya. Jangan kemana-mana, saksikan acara ini selanjutnya.